Ini konektor casnya ya. Biasanya di sini adalah ground. Nah, kalau yang ini positif 5 volt. Ya, jadi dari kepala casan dia masuk ke konektor cas, dia tegangannya akan sama ya. Dari sini 5 volt, ke sini pun 5 volt. Kalau untuk di HP Samsung J5 Pro ini, dia sebelum ke IC cas dia ada namanya IC OPP. Protect. Oke. Ini dia melalui kapasitor. Ya, seperti ini. Lalu nyambung ke sini. Dari IC OPP ini dia tetap keluarannya, outputnya tetap 5 volt lah. Tetap 5 volt outputnya. Nah, dari IC OPP ini barulah dia 5 voltnya dihantarkan ke IC cas. Tetap dia input 5 volt dari sini. Nah, dari IC OPP ini, ataupun bisa kita bypass langsung dari sini. Dari sini juga sama aja, inputnya 5 volt juga walaupun tanpa IC ini. Nah, dari ini inputnya ya. Maka setelah dia sampai kepada IC cas, dari IC cas ini akan keluar tegangan ini ya. Vibet ya. Nah, ini tegangan vibet. Sebesar 3,7 volt atau 4,2 volt. Nah, dari sini disalurkan lagi ke convert. Ini biasanya untuk handphone ini ada 3 kaki ya. Seperti ini ya. Ini adalah contoh convert, anggap saja ini convert. Jadi pada kesimpulannya, tegangan 5 volt dari casan harus masuk ke IC cas, dan dari IC cas itu dikelola, dan keluaran dari IC cas ataupun output IC cas sebesar 3,7 volt. Jadi pada intinya si handphone ini ya masuk dari IC cas sebesar 5 volt, dan dari IC cas dia harus keluar 3,7. Jadi cara pengukurannya seperti ini ya. Jadi kesimpulannya prosesnya seperti ini ya. Dari konektor cas volt, dia di jalur input IC cas ya, tetap 5 volt. IC cas kesimpulannya seperti itu ya. Dari IC cas baru ke output. Sebesar 3,7 volt atau 4,2 volt ya. sebesar itu outputnya. Dari output baru ke convert. 3,7 atau 4,2 volt. Nah, seperti itu rangkaian kerjanya.
Apabila jadi step analisanya seperti ini. Dari casan harus masuk ke cas. Apabila keluar konektor cas ya dari sini, dari konektor cas keluar 5 voltnya, namun setelah melewati IC OPP ini di sini tegangan 5 voltnya nggak sampai ke sini, berarti yang bermasalah IC OPP. Nah, kawan-kawan tinggal cek di sekelilingnya adakah short atau short di kapasitor atau putus jalur ataupun short IC-nya tersendiri. Namun jika seandainya yang 5 volt ini nyampe ke sini dari outputnya lalu di input ke IC cas sebesar 5 volt, dia nyampe namun output dari casnya tidak keluar sebesar ini, berarti yang bermasalah di jalur outputnya. Biasanya ada kapasitornya. Oke, seperti itu ya. Jadi bila mana Anda menemukan kasus handphone tidak bisa dicas ataupun dicas tidak bertambah, silahkan teman-teman periksa jalur-jalur yang sudah saya tadi jelaskan. Di konektor cas dia harus keluar 5 volt, lalu di tegangan 5 volt ini mengarah ke jalur input IC cas. Jadi 5 volt ini harus sampai ke input IC cas ya, 5 volt. Lalu dari IC cas itu nanti ada keluaran tegangan ya, yaitu output dari IC cas itu sebesar 3,7 volt sampai 4,2 volt ya. 4,2 volt itu jika keluar namun di convert tidak muncul, kemungkinan besar jalurnya yang putus ya. Namun apabila jalur 5 volt ataupun jalur input ke IC casnya ada namun output tegangan nggak keluar 3,7 atau bahkan drop bisa jadi 1, sekian ataupun tidak keluar sama sekali, itu yang bermasalahnya baru di IC cas ya. Jadi tinggal teman-teman analisa saja, teknik sederhananya seperti itu. Jadi konektor cas masuk ke input IC cas, ada sebelum jalur input IC cas ini biasanya di beberapa HP itu ada IC protector, sama seperti yang di video kemarin HP Samsung ini dia ada IC OPP-nya yang peslet ya. Nah, jadi kita akan coba jelaskan secara rinci ya. Oke, itu materinya seperti itu. Namun untuk pengecekan lebih akuratnya kita akan ukur. Oke, di sini saya akan lepas dulu baut-bautnya. Seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Kita buka dulu. Lukor Yamaha. Mati sudah tuh bisa nyebut ice-ice aja. Ice blue gitu. Mantap kopinya guys. Badan we gede. Elek si Mona tuh, si Mona matisian gue beri. Mona. Kolor guys ya, Mon, bangun atuh Mon. Mona. Anak nagil ngejengkang apa? Nah, ini untuk teknik pembukaannya seperti ini. Apabila ini sudah dibuang semua baut-bautnya, tinggal kita lepas dulu konektor SIM-nya. Setelah kita lepas konektor SIM-nya, ini nantinya akan kita jaga
dibuka ini tinggal pakai kuku seperti ini ya, tinggal kita beginiin dari sini. Nah, seperti ini biasanya ya, mudah ya, seperti ini masuk sini, tinggal cekahin dari sini seperti ini pelan-pelan ya. Nah, ini adalah penampakan dari mesinnya. Kita pertama-tama cabut terlebih dahulu baterainya. Nah, ini juga kita cabut fleksibelnya. Ini sekedar pembahasan ini aja ya. Oke, untuk teman-teman, untuk IC casnya dia ada di sini. Nah, ini komponen ataupun penampakan dari mesin handphone seperti ini ya. Nah, ini tegangan yang tadi ini 5 volt dari sini ya. Ini 5 volt dari sini disalurkan menuju IC cas ke sini inputnya. Di sini inputnya. Namun sebelum, kalau kasus yang kemarin ini sebelum nyampe ke sini 5 voltnya, di sini juga udah nggak keluar ya. Nah, ini IC OPP-nya yang bermasalah. Nah, ini IC OPP-nya. Jadi dari sini 5 volt, dari sini pun harus sampai ke sini 5 volt. Baru setelah sampai di sini dia diproses masuknya ke sini. Nah, ke sini tuh harus ada 3,7 volt. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, dari casan ini melalui ini harus keluar 5 volt ya. Ini 5 volt. Nanti dia akan masuk ke sini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dari sini tuh itu harus keluar 5 volt di sini. Di sini 5 volt, sampai ke sini pun harus tetap 5 volt. Di sini 5 volt baru outputnya. Ketika kita colokkan ini, outputnya dia harus keluar tegangan 3,7 di sini ya. Oh, untuk lebih jelasnya saya akan ukur arusnya ya. Oke teman-teman, beginilah teknik pengecekan secara pasif ya. Nah, ini probe-nya ini harus ada di pin yang angka 10 ya, 10 DC voltase. Oke, kita akan ukur. Pertama-tama dia keluaran dari sini itu, perhatikan ke sini ya, ke sini perhatikan. Oke anak-anak, perhatikan ke sini. Nah, di sini kita tempel yang ini ke ground seperti ini. Lalu fokus ke sini. Nah, ini harus keluar 5 volt di sini. Lihat, dia bergerak di angka 5 seperti ini. Ini di sini ya. Bergerak di angka 5. Nah, ini tegangan 5 voltnya. Dari tegangan ini dihantarkan ke IC yang di sini. Ya. Dihantar ke IC yang di sini, ini harus keluar 5 volt juga di sini jalur inputnya. Nah, nanti dia akan keluar di sini. Kalau handphone normal dia ngukurnya di sini tuh 3,7 ya. 3,7 volt. Nah, di sini 3,7. Dan di tegangannya nggak keluar mungkin karena ini 5 volt ada. Volt di sini. Nah, di sini juga harus keluar tegangan 3,7. Nah, dia keluar 4,2 ya. Jadi ini keluar, itu tandanya handphone normal. Kalau seandainya di sini kita ukur tidak keluar,
Di sini tuh 3,7 atau 4,2 di sini. 3,7 ataupun 4,2 di sini. Namun kalau untuk area ini, yang ini nih 5 volt dia ya, outputnya 5 volt. Jadi dari sini dia harus keluar 3,7 volt. Kalau seandainya dia nggak keluar tegangan sekian, itu tandanya handphone bermasalah. Kalian tinggal urut aja, ini jalur OTP ke sini sampai sini harus ada tegangan 5 volt ya, sampai IC ini. Kalau seandainya tidak ada, maka tinggal ikutin jalurnya. Kalau enggak, tinggal bypass aja, kita jumper ke sini. Kalau seandainya ada namun di output ini enggak ada, maka IC cas outputnya harus diperiksa ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen-komen di kolom komentar, ataupun kalau seandainya ada yang kurang paham untuk bertanya, silahkan, malu bertanya sesat di jalan ya. Tapi sekarang udah ada Google Maps sih, jadi nggak mungkin tersesat lagi, tinggal tanya Mbah Google aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.